Bapak Ibu Komansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang selalu mencukupkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk saat ini di mana kami boleh kembali membaca, merenungkan, dan menseringkan perenungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan kami terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Demikian juga kami dengan setia dapat melakukan firman itu di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk hamba-Mu yang akan membaca, merenungkan, kiranya Tuhan juga yang menolong agar supaya firman ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Perikopnya berjudul Hal Kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khawatir adalah hal yang manusiawi. Manakala kita menjalani kehidupan kita, berbagai rintangan seringkali tampak menghadang, sehingga kita takut sesuatu yang buruk akan terjadi baik terhadap diri kita, terhadap anak-anak atau terhadap cucu kita, kadang kaum keluarga kita. Khususnya di masa-masa pandemi ini, banyak sekali orang yang khawatir akan sakit atau tertular, khawatir akan mengalami hal yang buruk karena tertular, bahkan bisa sampai meninggal. Bapak Ibu lansia mungkin juga khawatir akan anak-anak atau cucu-cucu. Gimana pekerjaan mereka,
usaha mereka, bagaimana kesulitan ekonomi yang bisa ditimbulkan karena pandemi ini, bagaimana kelanjutan studi dari cucu, khawatir dalam kehidupan peribadahan, khawatir sulit bertemu lagi dalam persekutuan, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi Tuhan, mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran itu, Alkitab memberi jalan bagi kita. Dan kita kembali diingatkan melalui pembacaan Alkitab ini, sebagai orang beriman, Allah akan membuka jalan di hadapan kita. Allah akan menolong kita melewati kekhawatiran kita. Bahkan sebenarnya kalau kita mau mengingat-ingat, mau merenungkan kembali, banyak hal-hal yang kita khawatirkan itu tidak benar-benar terjadi. Kalaupun ada masalah yang akhirnya datang, kita juga mengalami pertolongan Allah. Kita juga mengalami bahwa Allah membuka jalan bagi kita. Kita dapat menghindari kekhawatiran yang bodoh dengan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Jadi, ketika kekhawatiran menghampiri kita, Yesus berkata bahwa khawatir itu sia-sia. Karena kekhawatiran tidak dapat mengubah apapun. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita harus ingat bahwa Bapa Surgawi tahu betul keadaan kita dan selalu menjagai kita. Dia akan selalu memenuhi kebutuhan kita, apapun yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Dengan menggunakan ilustrasi burung dan bunga bakung yang tetap dipelihara Tuhan, seharusnya kita juga bisa mengingat bahwa kita lebih berharga daripada burung, daripada bunga bakung. Kalau burung dan bunga bakung saja dipelihara Tuhan, masakan kita yang lebih berharga tidak? Melalui ilustrasi ini, kita diingatkan bahwa kekhawatiran menjadi pertanda kurangnya percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Untuk itu, yang harus kita lakukan adalah daripada khawatir, mari kita terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan yang kemudian kita menyerahkan kekhawatiran kita pada Yesus. Tapi seringkali masalahnya kita tidak mau menyerahkan masalah kita kepada Yesus, tapi justru memegang masalah atau kekhawatiran kita itu erat-erat. Seperti kisah tentang seorang petani yang membawa satu karung padi yang dipikul, dan dalam perjalanannya ada gerobak yang lewat dan memberikan tumpangan kepada petani ini. Tapi apa yang terjadi? Sesudah dia naik ke atas gerobak, karung yang dia pikul itu tidak diletakkan di gerobak, tapi tetap saja dipikulnya. Bapak Ibu kaum lansia, tentu saja cerita ini menggambarkan kebodohan dari petani.
seharusnya dia meletakkan saja karung itu, karena dia sudah berada di gerobak yang akan menolong dia membawa beban. Tapi bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita punya Tuhan Yesus yang memelihara kita, tapi kita tetap saja membawa kekhawatiran itu di dalam diri kita. Kekhawatiran adalah beban yang seharusnya tidak perlu kita tanggung. Sebaliknya, kita harus menyerahkan kekhawatiran-kekhawatiran itu kepada Yesus Kristus, karena Dia yang memelihara kita. Ada beberapa ayat yang akan juga menolong kita agar supaya tidak khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan di Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu kaum lansia, jika kita merasakan beban berat saat ini, kekhawatiran, ingatlah bahwa Tuhan Yesus siap untuk menanggung setiap beban yang kita serahkan kepadanya. Dan kita akan memperdalam perenungan kita dengan 2 pertanyaan yang nanti akan kita renungkan dan juga kita bisa sharingkan. Yang pertama, apa saja kekhawatiran Bapak Ibu lansia, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini? Berapa banyak yang betul-betul terjadi? Dan yang kedua, ceritakan pengalaman Bapak Ibu kaum lansia mengalami pertolongan Tuhan mengatasi setiap kekhawatiran yang dialami. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.